Mengawali musim baru, Manchester United melakukan beberapa perombakan yang dimulai dengan penunjukan Erik ten Hag sebagai pelatih. Pria asal Belanda itu ditunjuk manajemen MU setelah sukses membawa Ajax Amsterdam meraih kejayaan di Belanda dan tampil mengejutkan di level Eropa. Namun, setelah sempat tampil meyakinkan di laga pramusim, MU bersama dengan Ten Hag justru tampil buruk tak berbeda dari musim lalu. Padahal, nama-nama pemain seperti Lisandro Martinez hingga Christian Eriksen telah didatangkan untuk menambah amunisi. Setelah dipermalukan Brighton 2-1 di Old Trafford, Setan Merah kembali dipecundangi Brentford dengan skor mencolok 4-0. Bahkan, lebih buruknya lagi, keempat gol tuan rumah saat itu berhasil diciptakan di babak pertama. Alhasil, Ten Hag pun murka dan menyebut penampilan pemainnya di babak pertama itu seperti sampah. Cukup jelas itu sampah. Itu buruk dan kami membutuhkan standar yang lebih tinggi dari itu dan itu jelas. Saya bisa mengemukakan beberapa hal, tetapi itu terlihat seperti alasan. Dan itu tidak ada di daftar atas yang harus kami berikan dan tidak kami lakukan. Setelah kebobolan 6 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol, MU kini terperosok di dasar klasemen Liga Premier Inggris. Menanggapi hal itu, legenda Setan Merah Gary Neville menilai kekalahan MU terjadi karena para pemain kurang bekerja keras di atas lapangan. Berdasarkan data dari Sky Sport, para pemain MU total hanya menempuh jarak 95,6 km pada laga melawan Brentford. Angka tersebut jauh di bawah kinerja pemain Brentford yang total mencakup jarak 109,4 km. Brentford juga melakukan 90 sprint dengan 21 serangan ke jantung pertahanan MU. Sementara MU yang seharusnya memeragakan gaya pressing agresif ala Erik ten Hag justru hanya melakukan 65 sprint dan 7 tekanan di sepertiga akhir. Sudah berapa lama kita bilang bahwa di sepak bola kerja keras akan mengalahkan talenta ketika talenta tak bekerja cukup keras. Tim United ini tidak berlari cukup keras. Mereka tak berlari cukup cepat, tapi mereka sangat kering kepercayaan diri. Mereka sangat kesulitan dan sudah seperti itu selama 12 bulan. Mereka tidak dibantu dan beberapa akan bilang mereka tidak pantas dibantu. Mereka butuh membantu diri mereka sendiri. Melihat performa buruk MU di awal musim ini, telah mengingatkan kembali perkataan pelatih MU musim lalu yaitu Ralf Rangnick. Pria yang sempat diproyeksikan sebagai penasehat klub Manchester United itu sempat memberikan masukan jika MU setidaknya butuh 10 pemain baru untuk merubah gaya permainan tim. Meski dicap gagal, namun Rangnick tahu betul masalah apa yang terjadi di dalam tim Setan Merah. Namun sayangnya, hal itu bertentangan dengan rencana Ten Hag yang memiliki pemikiran sendiri. Akhirnya, Rangnick memilih untuk mengundurkan diri dan kini telah fokus melatih timnas Austria. Sebelum meninggalkan klub, Ralf Rangnick juga pernah mengajukan beberapa nama untuk direkrut di bursa transfer musim panas 2022. Jika saja Erik ten Hag mau sedikit mendengar saran Rangnick, mungkin saat ini MU tidak akan berada di dasar klasemen Liga Inggris. Di posisi kiper, David De Gea nampaknya masih tak tergantikan karena performanya masih bisa diandalkan. Namun di barisan pertahanan adalah posisi yang paling disorot, di mana Rangnick meminta MU untuk mendatangkan Josko Vardiol dan bukan Lisandro Martinez. Vardiol dianggap sebagai target wajib bagi MU setelah tampil impresif dalam 2 musim terakhir bersama RB Leipzig. Josko Vardiol bisa menjadi bek tengah andalan Setan Merah berduet dengan Harry Maguire ataupun Rafael Varane. Sedangkan Diogo Dalot dan Tyrell Malaysia akan mengisi posisi bek sayap. Untuk sektor gelandang, Rangnick sempat menyarankan MU untuk mendatangkan pemain RB Leipzig lainnya yaitu Konrad Laimer. Pemain asal Austria itu akan menjadi gelandang jangkar yang berduet dengan Bruno Fernandes ataupun Fred. Sementara untuk lini depan, Rangnick sangat memperhatikan kekurangan MU dan meminta 2 striker baru setelah kepergian Edinson Cavani. Ia menilai bahwa tim tidak bisa bergantung pada sosok Ronaldo mengingat usianya yang sudah semakin tua. Terbukti, hingga kini MU sangat kesulitan mencetak gol dengan hanya mengandalkan kecepatan Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Rangnick sempat mengupayakan pendekatan kepada Erling Haaland, namun hal itu tak terwujud setelah City lebih dulu mendapatkan tanda tangan sang pemain. Selain Haaland, ada penyerang sayap Julian Alvarez yang sempat menjadi rekomendasi dari Rangnick. Akan tetapi, Setan Merah lagi-lagi tidak menggubris hingga Alvarez memilih untuk merapat ke City. Selain itu, ada juga striker muda RB Leipzig Christopher Nkunku. Sayangnya, ketidakseriusan manajemen mengejar pemain membuat Nkunku kini telah mendapatkan kontrak baru bersama RB Leipzig.
Setelah menelan 2 kekalahan memalukan, Erik ten Hag kini mulai merasakan apa yang dialami oleh Ralf Rangnick. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu kini akan dituntut untuk berpacu dengan penampilan mengesankan agar mereka segera keluar dari zona degradasi. Kemampuan ten Hag akan kembali diuji saat setan merah kedatangan musuh bebuyutan Liverpool yang di musim lalu membantai dengan skor 9-0 dalam 2 pertandingan semusim.